Eits, ada yang emosi nih. Sabar Thomas Gibran, sabar. Ini ujian. Bukan ya. Ya, aksi ini dilakukan Gibran dalam debat gelaran KPU Selasa lalu saat sang capres Prabowo Subianto menjawab pertanyaan rivalnya Anies Baswedan soal putusan bermasalah Mahkamah Konstitusi terkait legalitas usia peserta Pilpres. Dan seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, aksi Gibran kemudian dianggap sebagai tindakan provokatif oleh Ketua KPU Hasyim Asyhari. Hasyim pun mengaku sudah melayangkan teguran kepada calon wakil presiden nomor urut 2 itu. Sadar tindakannya melanggar aturan debat, Wali Kota Solo itu pun meminta maaf. Iya, semua teguran pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Ya sudah Mas Gibran, dimaafin. Tapi nggak tahu tuh kalau warganet. Ada yang sampai nggak bisa berword-word kayak gini loh. Ada juga yang ngingetin supaya banyak belajar lagi. Malahan ada juga yang khawatir nanti ketua KPU-nya yang minta maaf. Ups. Bisa aja warganet plus 62. Dari Solo, Jawa Tengah, Juani Augusti, RTV. Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Joni. Dan selamat pagi sahabat RTV. Informasi tadi mengenai permintaan maaf Gibran Rakabuming Raka tadi ini mengawali Lensa Indonesia pagi hari ini. Tentunya selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya Cia. Betul. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Feli Syabu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Kita ke informasi pertama. Belum hilang dari benak kita pada debat perdana Selasa kemarin, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyebut nama Harun Al-Rashid. Ya, Anies mengklaim Harun merupakan pendukung Prabowo yang meninggal pada kerusuhan Mei 2019 lalu. Benarkah demikian? Yuk kita cek faktanya. Hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus dibiarkan. Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat debat Capres di kantor Komisi Pemilihan Umum Selasa malam kemarin. Hal tersebut menjadi bagian dari opening statement Capres nomor urut 1 yang membahas soal penegakan dan transparansi penanganan kasus hukum di tanah air. Lalu benarkah Harun adalah pendukung Prabowo saat Pilpres 2019? Faktanya adalah Harun masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP saat tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Ini berarti Harun belum memiliki hak pilih saat ia tewas dalam kerusuhan di Selipi. Diketahui kerusuhan saat itu terjadi karena massa kecewa terhadap hasil Pilpres 2019. Menurut pengakuan orang tuanya, Harun berada di lokasi kerusuhan hanya untuk menonton, bukan untuk ikut aksi. Nahas, Harun malah tertembus peluru dari penembak misterius yang hingga kini belum terungkap pelakunya. Sementara itu, sahabat, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim pertumbuhan ekonomi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah yang paling pesat. Nah, benarkah yang diklaim Prabowo? Kami punya faktanya berikut ini sahabat. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia.
Itulah penggalan pemaparan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika ditanya mengenai rencana Prabowo untuk mengatasi masalah keadilan dan HAM di tanah Papua dalam debat Capres 2024 Selasa lalu. Di tengah penjelasannya, Prabowo menyebutkan soal rencana percepatan ekonomi di Papua dan mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Presiden Joko Widodo adalah yang paling pesat dan paling tinggi. Benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Presiden Jokowi paling tinggi? Dari data yang dirilis Bank Dunia dalam kurun 1961 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ada di era Orde Baru di masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1968, 1980, dan 1985, yakni 10,9%, 10%, dan 8,2%. Kemudian di era pemerintahan Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai titik tertinggi di tahun 2007 dan 2010, yakni 6,3 dan 6,2%. Sementara di era Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5%, dan pada tahun 2022, titik tertinggi berada di 5,3%. Pertumbuhan ekonomi merosot tajam sebanyak 3 kali, yakni di tahun 1963, minus 2,2%, krisis moneter tahun 1995 yang membuat ekonomi Indonesia terjun bebas di minus 13,1%, dan pada 2020 saat terjadi pandemi COVID-19 merosot di minus 2,1%. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang paling pesat bukan di era Presiden Joko Widodo ya Pak Prabowo. Lain halnya dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memiliki data tentang korupsi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini nih sahabat. Ya, Ganjar menyebut akibat korupsi selama 1 dekade, kerugian negara mencapai 230 triliun rupiah. Benarkah demikian? Kita cek faktanya. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Dalam debat perdana calon presiden pada Selasa kemarin, Ganjar Pranowo mengatakan berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai 230 triliun rupiah selama 10 tahun terakhir. Namun berdasarkan tren penindakan kasus korupsi yang dirilis ICW, jumlah potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi periode 2012 hingga 2022 mencapai 138,8 triliun. Meskipun lebih kecil dari angka yang diungkapkan oleh Capres nomor urut 3 ini, namun berdasarkan laporan ICW, tren korupsi terus bertumbuh drastis sejak tahun 2018, meskipun sempat mengalami penurunan dalam periode 2014 hingga 2016. Mengutip pertanyaan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam perbandingan total anggaran subsidi energi tentang biaya pembangunan puskesmas sebesar 12 miliar rupiah per unit, maka total potensi kerugian negara dalam satu dasawarsa bisa membangun sekitar 11.000 unit puskesmas di seluruh Indonesia. Sahabat, 1 hari usai debat perdana, para capres tak hentinya tancap gas. Nah, kali ini capres nomor urut 1 Anies Baswedan justru menemui ulama kondang Ustaz Abdul Somad di Kampar Riau. Apakah ini menjadi sinyal arah dukungan UAS terhadap pasangan Anies Imin? Berikut pengakuannya. Didampingi sang ibu, istri beserta rombongan tim sukses, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan Ustadz Abdul Somad di rumah Oma di Kecamatan Tambang, Kampar Riau pada Rabu malam. Anies sempat berdialog santai di teras rumah Oma bersama para santriwati dan sahabat Ustadz karismatik tersebut. Ustadz yang akrab disapa UAS ini turut menggunakan rompi bertuliskan Amin, yang merupakan singkatan dari Anies Muhaimin, pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Hari ini saja dari pagi, buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab tuh. Nah ini, sekali dayung 2-3 pulau terlalu.
Langkah Anies menemui UAS tentu bukan tanpa tujuan. Siapa yang tak kenal UAS? Ustadz berdarah Batak Melayu ini merupakan salah satu pemuka agama Islam yang sangat populer dan berpengaruh di tanah air. Bahkan akun media sosialnya memiliki jutaan pengikut. Angka tersebut tidaklah kecil untuk mendulang suara bagi pasangan Anies Imin. Dari Kampar Riau, Muhammad Yusri, RTV. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan puluhan konsultan dari 34 provinsi demi target kampanyenya yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya, jika pertumbuhan ekonomi di era Jokowi hanya stagnan di 5% setiap tahunnya, mampukah Ganjar merealisasikan 7% sesuai targetnya? Berikut informasinya untuk kamu. Di masa kampanye hari ke-17, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri rapat koordinasi pimpinan nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo Kamis siang. Forum ini dihadiri para konsultan berbagai bidang di 34 provinsi. Kehadiran Ganjar di Rakorpimnas Inkindo adalah untuk berkonsultasi terkait programnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju pada tahun 2045 mendatang. Dan setidaknya 7 yang kita rencanakan. Kami butuh masukan dari Inkindo pada masing-masing sektor ya Pak Eri. Dan kita harapkan tadi ya ada energi, ada pangan, ada industri digital, optimalisasi dari ekonomi hijau, ekonomi biru yang mereka semua langsung menangkap ini. Dan kami harapkan nanti rekomendasi itu bisa masuk kepada kami sehingga bisa melengkapi program kami. Dalam kesempatan ini, Ganjar menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% jika dirinya dipercaya masyarakat menjadi presiden. Selama 9 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2022 atau semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnansi dengan rata-rata 5% setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami minus 2,1% karena terjadinya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi mulai kembali bergairah selepas pandemi COVID dengan presentasi tertinggi mencapai 5,32%. Stagnansi pertumbuhan ekonomi diperkirakan terjadi karena adanya beberapa faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hambatan tersebut adalah birokrasi yang berbelit-belit, praktik korupsi di sejumlah proyek pembangunan yang menimbulkan kerugian negara, dan pembangunan infrastruktur yang memiliki sejumlah persoalan multidimensi. Dari Jakarta, Sekara Rasati, Nathanael Pakpahan, RTV. Debat perdana calon presiden Selasa kemarin masih menjadi perbincangan hangat. Mulai dari pernyataan calon presiden, gestur tubuh hingga paduan busana tak luput dari perhatian masyarakat nih Don. Nah, kira-kira seperti apa kesan masyarakat terutama generasi muda tentang debat perdana ini? Ini kata mereka. Gak di media sosial, di tongkrongan, di rumah, isu debat perdana calon presiden kemarin masih menjadi trending nih sahabat. Kira-kira sahabat nonton gak nih debatnya kemarin? Nah, saya penasaran nih gimana tanggapan dari masyarakat, khususnya anak muda soal debat kemarin. Yuk langsung aja kita tanya. Lumayan menghibur, terutama tentang angin. Tentang angin itu dan terutama ngelihat gimmick-gimmicknya Pak Prabowo itu yang lumayan agak energik dan juga kata-katanya yang nggak terlalu memuaskan tapi ya oke lah. Momen menarik ketika saling tanya jawab antara Pak Anies sama Pak Prabowo ya. Kemudian ada suatu saat Pak Prabowo bilang tidak semudah itu Mas Anies, itu mungkin yang menarik. Kemudian dari Pak Anies juga ada statement yang Wakanda nomor, Indonesia Forever, itu yang menarik. Kemudian dari Pak Ganjar mungkin yang menarik perhatian saya ketika dia memaparkan visi misi mengenai Papua sih kalau menurut saya. Menurut saya menarik sih ya, karena masing-masing paslon juga punya ambisinya masing-masing seperti itu ya. Apalagi Pak Prabowo gitu ya, saya lihat kemarin beliau begitu menggebu-gebu gitu ya. Mungkin karena 2 kali tidak terpilih dan sekarang ada kesempatan lagi untuk mencalonkan, mungkin beliau yang ingin menang gitu di tahun ini. Mungkin seperti itu sih. Dan itu menurut saya menarik karena pasangan calon yang lainnya juga sama-sama punya power, sama-sama punya prestasi.
Untuk paslon 1 sih suka sih Bang, dia formal, resmi, terus yang kedua santai, yang ketiga lebih ke anak muda juga. Jadi mewakili golongan masing-masing sih, ada yang lebih suka ke formal, ada yang casual gitu, ada yang lebih santai ke anak mudaan gitu ada. Nah, itu dia tanggapan masyarakat soal debat perdana calon presiden kemarin nih. Gimana, sahabat sudah menentukan pilihan atau menantikan debat selanjutnya? Dari Jakarta, Oliver Ferrari dan Yusuf Stefanus, RTV. Buat kamu nih yang lagi cari ide mau bikin kudapan apa nih buat nemenin akhir pekan ini, bisa coba bikin kudapan khas Jepang satu ini nih. Namanya Mitarashi Dango. Ya, makanan kenyal seperti mochi tapi memiliki bentuk yang menggemaskan. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Berikut resepnya buat kamu. Dango adalah jajanan tradisional Jepang yang terbuat dari olahan tepung beras dengan cita rasa manis. Nah, biasanya dango memiliki bentuk bulat bak kue mochi. Tapi kali ini saya bikin dengan bentuk lain nih, yang dijamin bikin anak-anak di rumah suka deh makan dango ini. Untuk membuat Mitarashi Dango, kamu perlu siapkan tepung beras, tepung maizena, gula halus, silken tofu, gula aren, bubuk coklat, air, kecap asin, pewarna makanan merah dan hitam. Langkah pertama, campurkan tepung beras, gula halus, dan silken tofu. Uleni hingga adonan kalis. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. 2 adonan diberi pewarna merah dan hitam. 1 adonan diberi warna dengan bubuk coklat, dan 1 adonan lagi tidak diberi warna. Lalu ambil sedikit adonan sesuai warna yang kamu mau. Bikin bentuk bulat sedikit pipih, dan letakkan di atas kertas roti. Ambil lagi sedikit adonan putih dan coklat, bentuk memanjang, dan satukan adonan seperti ini. Potong jadi 2. Lalu tempelkan di atas adonan besar tadi. Bentuk menyerupai telinga. Lakukan juga untuk adonan warna putih dan merah muda ya. Lanjutkan dengan bikin hidung, mata, dan bagian mulut sesuai kreasi kamu. Nah, udah jadi semua deh karakter dangonya. Tinggal direbus ke air mendidih. Jika adonan sudah terangkat ke atas, tandanya sudah matang ya sahabat. Tinggal angkat dan rendam ke air es. Sambil nunggu adonan dingin, kita bikin sausnya yuk. Masukkan kecap asin, gula aren, air, dan larutan tepung maizena. Masak hingga mengental. Sekarang susun adonan dango ke tusukan sate seperti ini ya. Kalau sudah, sajikan saus ke atas piring saji. Dan letakkan dango di atasnya. Yup, ini dia Mitarashi Dango siap disajikan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.